Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Agus Suwanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaliwungu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Kaliwungu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan suatu kesehatan, diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa hadir pagi acara berbagi praktek ini. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kita tidak tegang, bagaimana kalau ice breaking dulu? Boleh? Ini yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar di jam terakhir. Anak-anak saya ajak untuk ice breaking supaya semangat lagi, lebih konsentrasi lagi mengikuti KPM. Sambil bernyanyi ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu nanti mengikuti saya. Ini nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan, trek trek. Nah gitu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati dan sungguh baik hati, kalau kau suka hati semuanya. Nah itu hanya sebatas untuk membuat kita itu lebih fresh. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengajar di kelas dengan judul menulis puisi dengan strategi contextual teaching learning. Nah, sebelumnya saya akan bercerita dulu ketika saya mengajar di kelas bahwa di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 elemen. Yang pertama, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Di antara beberapa 4 keterampilan itu, menurut analisis saya, itu keterampilan menulis yang menjadi momok peserta didik. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Rusmin, bahwa pelajaran matematika itu image anak itu sudah sulit. Nah, akhirnya anak malas untuk mengikuti pelajaran. Nah, menulis itu memang tidak gampang ya Bapak Ibu. Jangankan menulis puisi, menulis di buku catatan saja yang seperti panjenengan alami sendiri di kelas ya, kalau tidak dipantau, tidak dinilai, tidak dikoreksi catatannya, anak-anak itu malas untuk menulis. Apalagi di sini menulis sebuah puisi yang butuh gagasan, ide, kemudian anak dituntut untuk mampu berimajinasi, itu sangat sulit sekali. Nah, ini yang menjadi latar belakang saya mengambil strategi CTL atau contextual teaching learning. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan menulis puisi ketika hanya diberikan tema. Nah, ketika saya memberikan suatu tema misalnya, ayo nak sekarang menulis puisi tema pahlawan atau tema Sumpah Pemuda, kadang sampai 2 jam itu tidak tertulis
satu kata pun di dalam tulisannya. Ini yang membuat saya akhirnya ini harus bagaimana ya? Saya strateginya seperti apa? Akhirnya saya mengambil strategi CTL ini. Yang kedua, peserta didik terlalu lama berpikir. Dia malah guyon sendiri dengan temannya. Kadang hanya diam saja. Tidak satu kata pun tergores di kertasnya. Kertasnya masih putih bersih. Itu yang terjadi. Yang ketiga, minat, bakat, dan kemampuan menulis puisi itu sangat rendah. Tidak semua peserta didik itu mempunyai bakat, mempunyai minat, mempunyai keinginan untuk menulis. Nah, di sini ada pakar menulisnya, Pak Agus ini sebagai pakar dan ahli menulis. Kemudian, next, solusinya apa? Solusi yang saya lakukan adalah menggunakan strategi CTL. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu CTL. CTL itu menghubungkan materi pelajaran dengan kondisi anak, dengan suasana nyata anak, dengan suasana kehidupan anak, supaya anak itu lebih mudah untuk mengemukakan ide-ide dan gagasannya. Ini salah satu cara saya. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep puisi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik. Jadi di sini kalau peserta didik itu ibaratnya ketika menulis sebuah puisi itu sesuai dengan ungkapan perasaannya, itu akan lebih mudah. Apalagi peserta didik yang sedang jatuh cinta misalnya. Ini anak akan lebih mudah berekspresi. Anak lebih mudah berimajinasi. Akan lebih mudah untuk mengungkapkan semua perasaannya dalam bentuk tulisan. Kadang saya begini. Nah, daripada kalian itu curhat kepada teman, itu nanti akan ceritakan dengan teman yang lain. Kamu malu enggak? Malu Bu, misalnya seperti itu. Nah, kalau malu, curhatan perasaanmu tuangkan dalam bentuk tulisan. Jangan dituangkan di medsos, jangan kalian tuangkan di teman yang lain. Tuangkan saja dalam bentuk tulisan. Apalagi dari tulisan-tulisan itu kamu buat dalam bentuk puisi, larik, baris, bait, itu akan kelihatan lebih indah. Next. Nah, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Di sini tidak saya tulis semuanya, langkah-langkahnya. Untuk pembuka, Bapak Ibu sudah tahu semua. Biasa ketika kita membuka pelajaran, anak-anak disuruh berdoa, kemudian melakukan presensi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita tanya jawab dengan siswa materi yang sudah dilakukan kemarin. Misalnya di sini tentang menulis puisi. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan apa sih itu puisi? Ciri-cirinya seperti apa sih? Unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu apa saja? Baik itu unsur fisik maupun unsur batin. Itu anak-anak sudah paham dulu. Tanya jawab, setelah itu baru saya lakukan kegiatan intinya. Nah, karena di sini supaya anak-anak tidak bosen, kok pembelajaran di kelas terus, sekali-kali refreshing saya ajak ke luar sekolah untuk mengamati lingkungan sesuai dengan kehidupan nyata. Gitu. Yang pertama, pengamatan langsung. Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati alam atau lingkungan sekitar. Nah, seperti tadi saya sudah berbagi praktek juga ya, menyapu halaman, melihat lingkungan kita itu sangat kotor sekali. Anak-anak saya ajak di situ.
keluar lingkungan, apa yang kamu lihat? Kamu amati. Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Yang kedua, pencatatan. Masing-masing anak saya suruh untuk menulis apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan pada saat ini, pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kerja kelompok. Siswa dikelompokkan dengan komposisi kemampuan yang beragam, yang heterogen. Artinya saya sudah membuat kelompok-kelompok itu sesuai dengan kemampuan anak. Artinya dalam satu kelompok itu ada satu peserta didik yang mempunyai bakat dan minat menulisnya cukup bagus. Karena tidak semua satu kelas itu mempunyai bakat dan minat menulis. Apalagi seperti Alexandro itu, mau dipaksakan seperti apa, tetap masih kosong. Kertasnya masih putih, tidak ada tulisan satupun yang tergores di situ. Kemudian yang keempat, penulisan puisi berantai. Setelah itu kan saya ajak ke kelas, saya kelompokkan sesuai dengan kelompok yang heterogen tadi. Anak-anak saya tuntut, meskipun itu kerja kelompok, harus berantai nanti. Satu anak menuliskan satu baris, anak berikutnya melanjutkan, anak berikutnya melanjutkan sehingga menjadi satu bait puisi. Nah setelah itu saya cek satu persatu, membentuk satu kesatuan utuh tidak dalam satu bait ini. Kalau tidak saya jelaskan tiap-tiap kelompok. Sehingga untuk berikutnya lanjutkan menulis bait kedua dengan tema yang sudah kalian tentukan. Nah setelah akhir pembelajaran refleksi, anak-anak saya suruh untuk tiap-tiap kelompok membacakan puisinya di depan kelas sambil saya refleksi, kira-kira puisi yang sudah ditulis itu masih ada kekurangan atau tidak. Misalnya, oh ini kok tidak ada majasnya misalnya, alangkah baiknya ya nak untuk ke depan diberi majas. Kalian boleh milih di antara macam majas tersebut, ataupun ini belum mengandung sebuah citraan gitu. Next, hasil dan dampak. Hasil, siswa lebih mudah mengungkapkan ide-ide kreatif dalam menulis puisi. Yang kedua, terbentuknya puisi yang lebih hidup dan terinspirasi langsung dari pengalaman mengamati alam. Jadi anak itu lebih mudah karena dia sudah melihat langsung. Oh Bu, ini saya melihat bunga, boleh enggak Bu? Saya nulis dengan kata bunga, boleh. Kamu lanjutkan. Bunga mawar merah yang begitu indah, seindah bulu matamu yang lentik misalnya. Oh boleh, tinggal melanjutkan saja. Nah itu salah satu dampak positifnya. Yang kedua, dampak hasil. Dampak bagi siswa meningkatkan kemampuan kolaborasi, karena tadi diawali dengan kerja kelompok, berarti antara teman yang satu dengan teman yang lain saling membantu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Misalnya ketika kita diajak ke lingkungan sekolah kita, melihat lingkungan kita yang kotor, itu menyadarkan siswa, oh bahwa kita perlu membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita supaya bersih. Yang ketiga, memperkuat keterampilan menulis kreatif sehingga anak-anak lebih senang untuk menulis. Next, tantangan yang mungkin dihadapi ketika anak-anak saya ajak keluar kelas. Yang pertama, kendala teknis, mungkin cuaca yang tidak mendukung untuk kegiatan di luar ruangan. Yang kedua, keterbatasan waktu pelaksanaan di luar kelas. Mengapa keterbatasan waktu? Karena waktu kita hanya 2 jam. Kadang kalau anak-anak di luar kelas melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Kadang ada yang lari ke sana, lari ke sini gitu. Itu salah satu kendala.
Kemudian yang kendala bagi siswa yang kurang fokus saat di luar kelas seperti tadi berlari-lari. Yang kedua, perbedaan kemampuan menulis di antara anggota kelompok yang bisa mempengaruhi proses. Ada salah satu kelompok yang sering mengganggu, guyon dan sebagainya. Ini nanti yang akan mengganggu proses di dalam penulisan puisi, akhirnya menjadi kurang tepat. Next. Solusi untuk tantangan yang tadi, solusi teknis karena cuaca buruk, saya menyiapkan rencana cadangan untuk observasi di dalam ruangan. Misalnya saya memutarkan tayangan video tentang keindahan alam atau tayangan video tentang kehidupan seorang pengemis misalnya. Itu solusinya. Solusi untuk siswa, bimbingan lebih intensif bagi siswa yang kurang fokus. Yang kedua, pemberian peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa dalam kelompok. Jadi memang di sini seperti Alexandro, Kevin, ini perlu bimbingan khusus dari saya. Tidak bisa saya biarkan dengan teman yang lain atau berbagi antar teman itu loh, ya. Tutor teman sebaya, Masya Allah, sudah tua. Tutor teman sebaya itu tidak bisa seperti Alexandro dan Kevin. Dia akan tidak menghiraukan temannya. Kemudian yang terakhir, untuk asesmen yang dilakukan itu yang berdiferensiasi. Ini saya jadikan 3 kelompok ya, karena di sini memang peserta didiknya heterogen. Kelompok pemula, menengah, dan mahir. Kelompok pemula itu saya nilai dari yang penting anak itu menulis. Yang penting menulis puisi dengan tema yang sangat sederhana. Apa yang kamu rasakan? Tanpa saya memperhitungkan ada majasnya tidak, ada citraannya tidak, unsur-unsur puisi yang lain tanpa saya memperhitungkan itu. Yang penting anak tersebut mampu mengemukakan ide dan gagasannya. Kemudian untuk kelompok yang menengah, puisi bebas dengan memperhatikan struktur puisinya, unsur puisinya, ini saya perhatikan. Yang ketiga, kelompok mahir, saya perhatikan untuk penggunaan majas dan citraannya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk dokumentasi ini yang sudah saya lakukan. Yang terakhir, anak-anak saya suruh untuk membacakan di depan kelas. Kesimpulan, pendekatan CTL efektif untuk membantu siswa menulis puisi dengan tema tertentu. Yang kedua, kegiatan di luar kelas dapat memicu kreativitas dan memudahkan siswa dalam proses menulis. Yang ketiga, peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Untuk rekomendasi, terapkan CTL secara berkelanjutan dan sesuaikan dengan kondisi kelas dan siswa. Itu kesimpulan kami. Nah, saya juga punya kata-kata bijak ya. Jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Itu. Terima kasih. Buah durian, buah duku. Buah duku enak rasanya. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak. Kata-kata terakhir tadi, Pak.
Jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Ini penting Bapak Ibu. Kalau menurut teori quantum learning itu istilahnya, kalau kita ingin mengajak anak, maka kita masuk ke dunia mereka, lalu kita bawa mereka ke dunia kita. Ini mirip-mirip dengan ini, Bapak Ibu. Kita masuk ke dunia anak-anak, berarti dengan cara mereka belajar, kita ajak mereka belajar dengan cara kita. Maka itu salah satu teori quantum learning. CTL ini sudah lebih kecil dari CTL. Kalau saya lihat itu tadi apa Bu? Itu CTL itu kan banyak. CTL itu singkatan dari apa Bu? Oh, jangan sampai saya mengartikan catat tinggal lungo. Jadi terima kasih Bu Nur Hidayah. Kita sudah diingatkan oleh Bu Nur Hidayah untuk tidak menggunakan CTL-nya Pak Agus, catat tinggal lungo, tapi kontekstual teaching and learning. Maturun, menulis bukan sesuatu yang berat. Yang berat itu adalah memulai dan tidak berhenti. Maturun, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.